Halo, apa kabar? Kembali kita bertemu dalam modul manajemen isu dan krisis. Kali ini kita akan berbicara tentang strategi komunikasi krisis. Bayangkan bahwa sekarang perusahaan sedang menghadapi krisis itu sendiri. Dan seperti yang dibahas-bahas pada modul sebelumnya, bahwa komunikasi menjadi kunci dalam bagaimana kita merespon krisis. Terus, bagaimana seharusnya strategi komunikasi krisis yang baik? Prinsipnya sederhana. Jika saudara-saudara sudah mempelajari bagaimana praktek komunikasi korporat perusahaan, maka strategi dalam merencanakan program atau aktivitas komunikasi korporat perusahaan itu pada prinsipnya sama, bisa kita adopsi dalam merencanakan strategi komunikasi krisis perusahaan. Jadi, setelah kita mengidentifikasi apa krisisnya, bagaimana krisis terjadi, siapa stakeholder yang terlibat di dalamnya, kemudian bagaimana posisi perusahaan sebelumnya pada kasus-kasus krisis serupa, itu semua menjadi dasar bagaimana kemudian kita merencanakan strategi komunikasi krisis yang baik. Yang pertama, tentu saja kita harus menentukan tujuan dari respon krisis itu sendiri. Respon krisis ini hendak menghadapi atau merespon krisis yang seperti apa. Kemudian kita identifikasi juga target dari pesan untuk tujuan ini siapa. Apakah masyarakat, apakah korban, apakah karyawan, apakah pemegang saham. Itu kita petakan. Jadi komunikasi untuk tiap-tiap stakeholder ini bisa saja berbeda. Dan di situ positif poin dari praktisi komunikasi korporat. Nah, setelah itu barulah kemudian kita menentukan channel of communication. Artinya media apa yang tepat atau saluran komunikasi apa yang tepat untuk menyampaikan pesan perusahaan atas krisis yang terjadi. Misalnya pada kasus krisis yang dihadapi oleh AirAsia, maka Tony Fernandes menggunakan press conference, sosial media X untuk merespon krisis yang terjadi. Sehingga semua stakeholder mendapatkan informasi yang sesuai. Nah, jika kemudian channel of communication sudah ditentukan, maka kemudian ingat siapa yang harus berbicara atau spokesperson dari perusahaan. Apakah kemudian praktisi corporate communication? Tidak selalu. Jika level krisisnya dianggap terlalu berat, maka kemudian pimpinan perusahaan penting untuk menjadi spokesperson. Mengapa demikian? Untuk menunjukkan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap krisis yang terjadi. Dan tadi saya kasih contoh bagaimana kemudian Tony Fernandes turun dari Malaysia ke Surabaya pada kasus AirAsia jatuh di laut pada tanggal 28 Desember tahun 2014. Yang sebenarnya ada perwakilan AirAsia Indonesia. Tetapi karena level of crisisnya tinggi, maka ini kemudian membutuhkan pimpinan yang berbicara. Yang kedua, tentu saja penjadwalan. Kapan kemudian harus disampaikan pesan krisis itu. Jika kemudian tingkat krisisnya begitu intens, maka tentu saja itu perlu dilakukan secara frekuentif. Misalnya pada kasus COVID-19 yang kita alami di tahun 2020 sampai 2022, di mana kemudian secara rutin tiap hari juru bicara pemerintah kemudian berbicara untuk menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Jadi teman-teman tidak usah pusing dengan bagaimana kemudian menyusun strategi itu. Yang penting adalah bahwa kita sudah menguasai dulu bagaimana kita menyusun proses perencanaan manajemen komunikasi korporat yang bisa kemudian diadopsi dalam pengembangan strategi komunikasi krisis. Semoga ini bermanfaat. Selalu kembangkan kompetensi Anda. Selamat pagi atau selamat siang. Salam sukses selalu. Terima kasih.